إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sangat butuh untuk belajar, mempelajari syariat kita ini, mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai serta ridhai pada hambanya. Begitu pula kita mempelajari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala benci, Allah murkai dan Allah tidak senangi. Dengan demikian, jika kita memiliki keinginan seperti itu, mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan memacu kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri kita. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur itu memiliki 3 hukum atau 3 macam. Yang pertama adalah ziarah sunniyah, ziarah yang disunnahkan, ziarah mustahabbah, ziarah yang dianjurkan. Kemudian yang kedua adalah ziarah al-bid'iyah, ziarah yang terdapat kebid'ahan di dalamnya atau sampai ke derajat syirik, tetapi syirik asghar, syirik kecil. Kemudian yang ketiga adalah ziarah syirkiyah, ziarah yang terdapatnya ada kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Saudara-saudara sekalian, untuk yang pertama berziarah kubur yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur." Dulu saya telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah kalian. Ziarahilah kuburan-kuburan. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zurul kubura fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Berziarahlah oleh kalian kuburan-kuburan, sesungguhnya itu akan mengingatkan kepada akhirat. Demikian ayolah ikhwan, kita para lelaki diperintahkan untuk banyak mengingat kematian. Salah satu caranya adalah dengan berziarah kubur. Dengan datang ke kuburan, kita menziarahi kuburan, dan juga kita merenung atas apa-apa yang telah kita lakukan, dan itu akan mengingatkan bahwa kita tidak akan lama lagi akan bertempat tinggal sebagaimana penghuni kubur itu. Maka insya Allah dengan berziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Saudara-saudara sekalian, kecuali untuk para wanita. Para wanita boleh sekali-kali berziarah kubur, tetapi tidak boleh sering berziarah kubur. Berziarah kubur ya yang disunnahkan, sangat disunnahkan kepada para lelaki. Adapun para wanita hanya dibolehkan kadang-kadang saja untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Adapun kalau cuma sekali atau kadang-kadang ya dan tidak rutin, maka itu tidak menjadi masalah menurut pendapat yang kuat dari perkataan para ulama.
Saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan ketika kita berziarah kubur? Yang pertama adalah mengucapkan doa dan keselamatan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Kita ucapkan doa masuk ke dalam kuburan, itu ada di buku-buku, silakan dibaca. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kalau memang kita tidak bisa membaca lengkap, maka ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kalau masih tidak hafal Assalamualaikum, ucapkan Assalamualaikum. Itu cukup kalau kita tidak hafal doanya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita duduk merenung. Jangan injak kuburan, jangan duduki kuburan, tetapi kita merenung di sana, ya. Cari posisi kita melihat kuburan, merenung. Entah mungkin kita sedikit memegang tanah atau apa, agar kita mengingatkan bahwa kita ini diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan kepada tanah. Kemudian yang kedua, kita banyak berdoa di sana, mendoakan orang yang telah meninggal tersebut, saudara kita muslim. Yang kita ziarahi adalah kuburan muslimin. Jadi ketika kita ke sana mendoakan dia, baik mengangkat tangan ataupun tidak, maka tidak menjadi masalah. Kemudian yang selanjutnya, di antara adab ziarah kubur adalah kita tidak menyengaja untuk safar dengan tujuan menziarahi kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh kecuali menuju ketiga tempat, ke Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali Masjidil Haram, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Kita boleh meniatkan mencari keberkahan dari tempat itu menuju ketiga masjid ini. Adapun kita mencari keberkahan di kuburan, yang lain seperti itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal yang dilarang di dalam syariat kita, ya ikhwan, mengadakan acara-acara bid'iyah, acara-acara yang baru di kuburan tersebut, seperti membaca surat-surat tertentu, kemudian menghadiahkan surat-surat tertentu, bacaan tertentu kepada orang yang sudah meninggal, ya, kemudian mengadakan acara-acara tertentu di sekitar kuburan tersebut, atau misalkan mengadakan setiap bulan Sya'ban atau bulan Syawal atau bulan Ramadan ada kunjungan-kunjungan khusus, maka itu tidak ada pengkhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap saja keumumannya adalah zurul kubura, ziarahlah oleh kalian kuburan-kuburan. Kemudian yang kedua, ziarah yang bid'iyah, ziarah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ziarah yang diadakan oleh manusia. Seperti ketika dia berziarah, dia membangun masjid, atau misalnya ada kuburan, kemudian dibangun masjid di atasnya, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berulang kali, maka ini tidak disyariatkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'ida. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat yang dikunjungi berulang kali. Tidak. Ya, jadi walaupun kita misalkan tinggal di Madinah, tidak disunahkan mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali. Adapun kuburan selainnya, ya tidak mengapa. Tapi kalau kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Kenapa? Karena ditakutkan akan terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian ada juga kesalahan di masyarakat kita, sengaja beriktikaf di kuburan, bermalam di kuburan, baca-baca zikir dan sebagainya di kuburan. Kemudian bahkan memiliki ibadah-ibadah khusus di kuburan. Ya, menganggap, begitu pula berdoa dengan menganggap bahwa di kuburan wali fulan atau orang soleh fulan, Habib fulan ini lebih afdal daripada berdoa di tempat selainnya. Menganggap bahwa berdoa di samping kuburan lebih utama, itu terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya diajarkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan berdoalah di samping kuburanku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu, malah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berulang kali menziarahi kuburan beliau. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula hal yang termasuk hal-hal yang baru di dalam agama adalah menggunakan jabatan fulan. As'alu bijahi fulan, bijahi syekh fulan. Saya berdoa kepada Allah dengan menggunakan jabatan atau kedudukan syekh fulan, habib fulan, kiai fulan, wali fulan. Digunakan dengan perantara jabatan-jabatan tersebut. Para ulama menyebutkan ini tidak sampai ke derajat syirik akbar, tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam, tapi menyebutkan ini adalah bagian dari bid'ah, hal yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita berhati-hati di dalam hal ini. Meskipun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon permintaan-permintaan dan juga agar dilindungi dari bermacam-macam bahaya. Meskipun hanya meminta kepada Allah tetapi caranya salah, maka dia terjatuh kepada kebid'ahan atau cara yang baru, atau para ulama menyebutkan jatuh ke dalam syirik asghar, syirik kecil. Menjadikan suatu sebagai sebab yang itu bukan sebab syar'i atau sebab kauni, maka dia itu jatuh ke dalam syirik kecil. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga adalah ziarah syirkiyah, ziarah yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Apabila seseorang berziarah ke kuburan, dia meminta sesuatu kepada kuburan tersebut, kepada sahibul qabr, penghuni kubur tersebut, atau minta dihilangkan dari bahaya, dilindungi dari bahaya-bahaya, menghilangkan kemudaratan-kemudaratan, kejelekan-kejelekan, maka yang seperti ini jatuh kepada syirik besar. Meminta kepada selain Allah, begitu pula memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi. Ada saja orang-orang yang meminta kepada orang yang di kuburan, ini terjatuh ke dalam syirik besar, terjatuh ke dalam syirik besar. Ada para pemuda yang dia itu tidak menikah-nikah, datang ke kuburan fulanah bin fulanah, berdoa di sana, meminta kepada penghuni kubur agar dicepatkan nikahnya. Syirik besar. Begitu pula ketika dia miskin dan ingin kaya, maka dia meminta kepada kuburan, berkeluh kesah dengan kuburan, meminta perlindungan. Ayol ikhwan, maka ini syirik besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum fa in wala tad'u min dunillahi ma la yadurruka wa la yanfa'uk. Janganlah kamu tad'u, berdoa kepada min dunillah, kepada selain Allah, apa-apa yang tidak bermanfaat untukmu dan tidak bisa membahayakan dirimu. Apabila engkau melakukannya, fa innaka idza minaz zalimin, maka sungguhnya engkau termasuk orang yang zalim, orang yang zalim. Ini ayolah ikhwan, ibadah orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Mereka meminta kepada Lat, Uzza, Manat dan tuhan-tuhan lain, bahkan tuhan-tuhan yang mereka buat sendiri dari batu, dari kayu, dari kurma dan sebagainya. Mereka buat begitu pula pepohonan, mereka rumah-rumahan, mereka buat sebagai sembahan. Itu terjadi zaman dahulu. Mereka meminta kepada berhala-berhala tersebut. Kemudian ketika ditanya kenapa mereka melakukan itu, maka mereka mengatakan, kami tidaklah melakukan ini, berdoa kepada mereka berhala-berhala tersebut, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar kami bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kami bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dalam surat Az-Zumar, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia, wali-wali, ya, maka mereka mengatakan, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka itu semakin mendekatkan kami kepada Allah, semakin dekat. Jadi itu mereka menyembah kepada Allah, menyembah Lat, Uzza, Manat dan sebagainya,
itu tujuannya adalah bagaimana bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Kalau kita minta-minta ke kuburan, minta perlindungan ke kuburan, walaupun dia adalah orang yang saleh, itu tidak ada bedanya dengan kesyirikan di zaman jahiliyah. Tidak ada bedanya dengan kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di saat itu orang-orang saleh dibuatkan patung-patung untuk mengingat mereka. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, akhirnya lama kelamaan ada pengagungan, kemudian anak cucu meninggal, akhirnya cicit-cicit mereka menyembah patung-patung tersebut yang tadinya adalah patung orang saleh. Untuk mengingat saja mereka meminta pertolongan, minta perlindungan kepada patung-patung tersebut. Nauzubillahi min dzalika. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha rabbakum. Saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendakwahkan kebenaran itu butuh cara. Mendakwahkan yang hak, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan agama yang kita inginkan itu seperti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu butuh cara. Dan kita sebutkan ada suatu ayat, sebuah ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku, ad'u ilallah, saya berdakwah, menyeru untuk menuju Allah, ala basiratin, di atas petunjuk, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, saya dan juga orang-orang yang mengikutiku, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini kita bisa setidaknya mengambil dua faidah. Faidah yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili, katakanlah ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Berarti jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang jelas, tidak ada kerancuan di dalamnya, berdasarkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, semuanya jelas dan bukan dengan perasaan. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala bayda'a naqiyah, saya telah meninggalkan kalian di atas yang putih dan bersih. Wa taraktukum 'alal mahajjatil bayda, dan saya tinggalkan kalian di atas hujjah, dalil yang jelas, terang, putih. Lailuha kanahariha, malamnya itu seperti siangnya. Maksudnya apa? Seluruh zaman itu jelas dengan dalil itu. Walaupun di waktu malam dia itu pun jelas, tidak ada keraguan di dalamnya tentang dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Jadi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang jelas. Kalau kita ada keraguan terhadap sesuatu, tanyakan mana dalilnya dari Al-Qur'an, mana dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih pada sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum, jika kalian tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang kedua, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, namanya berdakwah, mengajak manusia itu harus dengan ilmu. Ad'u ilallahi ala basirah, saya mengajak kepada Allah ala basiratin, dengan basirah. Basirah itu ilmu, petunjuk. Jadi otomatis ketika kita mau mengajak manusia kepada kebaikan, kita harus berilmu. Berilmu terlebih dahulu, belajar. Pelajari bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Jika tidak cukup kajian-kajian itu hanya sepekan sekali, sepekan dua kali, ya, maka beli buku dan dengarkan kajian-kajian yang runtut. Khatamkan bab akidah, khatamkan bab fikih, khatamkan Arba'in Nawawiyah, Bulughul Maram dan sebagainya dari kitab-kitab hadis. Begitu pula ayat, pelajari tafsirnya. Jadi dengan demikian kita mengerti ini secara umum agama Islam yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwan, ya kita juga harus tahu ya apa yang kita sampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya.
Kita yang pertama menyampaikan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Ada orang bergelimang dengan kesyirikan, yang satunya bergelimang dengan kebid'ahan. Yang mana kita dahulukan? Yang paling penting dulu. Kesyirikannya dulu kita nasihati agar dia bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Masalah kebid'ahan nanti penting, tapi utamakan dulu masalah kesyirikan. Jangan sampai mereka masih pergi ke dukun, percaya sama tukang ramal, ya. Kemudian masih melakukan kesyirikan, pakai jimat dan sebagainya. Sementara kita mendahulukan ini sunnah, ini bid'ah dan sebagainya, amalan-amalannya ini bisa nanti. Fokuskan dulu mana yang paling utama untuk kita nasihatkan. Jangan-jangan syahadatnya saja juga belum benar. Kita ajak dulu untuk bertauhid dan beriman dengan yang benar. Baru kemudian bertahap sholat, sunnah, ya. Kemudian barulah yang terakhir amalan-amalan yang sunnah, adab-adab yang mulia, itu belakangan. Ya, itu tapi dahulukan dulu apa yang paling penting. Ya, jangan sampai mereka keluar dari agama Islam sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Oleh karena itu ya ikhwan, belajar mempelajari ilmu sebelum berdakwah, menyampaikan al-haq. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman ahlal kitab, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Hendaklah yang menjadi pertama kali engkau dakwahkan adalah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan aku adalah Rasulullah. Ini dulu yang didakwahi, baru kemudian diperintahkan untuk salat, baru kemudian diperintahkan untuk zakat. Jadi di sini ada awaliyat, yaitu prioritas, skala prioritas, mana yang pertama kali dulu kita ajarkan, mana yang pertama kali dulu kita dakwahkan. Jadi dengan mempertimbangkan ini ayol ikhwan, insyaallah mudah-mudahan dakwah kita diberkahi dan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari berselawat, banyak berselawat di hari Jumat. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita berselawat di hari Jumat. Allahumma salli wa sallim ala Nabil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.